derajat. Kita disuruh nyari yang panjang busur B. Kan kalau pakai rumus kosinus itu kan tadi cos B sama dengan cos A dikali cos C ditambah sin A dikali sin C dikali cos B. B besar. Ya, B besar. Terus kalau misalnya itu kan nyari B. Ya. Kalau nyari C-nya kan berarti kan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B dikali cos C biar C-nya yang 90 derajat itu kepake. Soalnya kan cos C itu kan 0. Oke. Kenapa pakai formula kosinus yang awal? Bisa nggak? Kalau saya pakai formula sinus. Logikanya misalkan ya, kita pengen cari formula yang simpel dulu. Sudut di depannya ada, maka sisi busur di depannya pun biasanya kan harus ketahuan. Jadi sin sisi B per sin sudut B. Boleh nggak? Sama dengan sin sisi yang lain. Boleh? Udah dapat pakai cara itu? Atau udah ketemu cara itu? Berarti kan sin B kecil per sin B besar sama dengan sin C kecil per sin C besar, terus sin C besarnya 1. Oke, saya bentar. Bantu nyatet di sini buat teman-teman yang mungkin nggak bisa akses kertas. Halo, Kesha. Boleh kenalan dulu, mungkin ini pertama kelas dengan saya. Halo. Bisa dengar suara saya nggak, Kesha? Halo Kak, iya terdengar. Nah, boleh kenalan dulu dong. Oh iya, salam kenal, saya Keisha Salwah Nadia Siatmiko, bisa dipanggil Keisha Kak. Oke. Gimana? Kenapa pengen masuk kebumian, Kesha? Sebetulnya kemarin tuh cuman pingin coba-coba dulu, siapa tahu kalau emang rezekinya bisa ikut OSK, ya nanti bisa ditekuni lebih lanjut. Oke. Sebelumnya ikut bidang apa? Sebelumnya ikut biologi Kak. Oh, Mbak Intan. Iya, Mbak Intan. Oke. Milih kebun rekomendasi Mbak Intan atau kamu pengen ya udah pokok masuk apa aja gitu? Oh, kemarin itu sempat diskusi sama Mbak Intan, terus kayak coba aja dulu di kebumian, soalnya katanya pesertanya kan juga dikit, mungkin peluangnya bisa lebih besar gitu. Ya, jadi sebenarnya ya yang kelasku ini banyak, tapi itu kadang seleksi alam. Iya Kak. Ya, seleksi alam begitu. Dan sepertinya sama juga nggak akan ikut OSK ya, sama ya, nggak boleh ya? OSP juga nggak boleh kan ya? Ya, jadi peluang makin gede nih, Kesha, gitu ya. Jadi yang kelas 11-nya barangkali cuma 2. Ada Kalin sama Alia. Gitu, karena selama lolos P2 nggak boleh ikut OSN lagi tahun ini. Kecuali kalau mungkin bidang lain ya sama ya. Kamu masuk Astro aja sama gimana? Saingan sama Fauzan Wanda. Wah, seru itu. Oke, terima kasih Kesha. Sama-sama Kak. Ya, beginilah. Jadi mungkin di kebumian banyak ya subtopiknya. Boleh kamu mute aja, takutnya bocor suaranya. Oke Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Banyak topiknya ya. Saya intermezzo dulu sedikit, sama sorry. Nanti kita lanjut lagi, bentar. Karena Kesha masuk ke kelas Astro, Sains Keplanetan. Apa bedanya dengan Astro yang pure gitu ya, atau yang di lantai 3? Simpelnya, ruang lingkupnya. Kalau yang Astro lantai 3 atau yang benar Olim Astro itu dari planet bumi sampai kosmologi, sampai perkembangan alam semesta, sampai ekstra galaksi yang jauh, kita mencari kehidupan lain, caranya bagaimana. Nah, kalau di sains keplanetan itu lebih banyak interaksi antara ruang angkasa dengan apa pengaruhnya dengan bumi. Makanya disebut sains keplanetan. Jadi apa sih faktor di ruang angkasa
which is berarti bulan, bintang, matahari, planet-planet yang lain, komet, asteroid, gitu ya. Karena itu menjadi tetangga kita. Kita hidup nggak sendiri, tetapi kita bertetangga dengan planet-planet, dengan sebuah asteroid, dengan matahari, dan lain sebagainya. Nah, pengaruhnya apa? Dan bagaimana interaksinya? Bagaimana cara mengukurnya? Dan bagaimana kita bisa istilahnya dalam tanda petik kenalan? Gitu. Biar lebih dekat metodenya seperti apa. Dan mungkin nggak dengan teori yang ada di ilmu buminya sendiri, kita gunakan aplikasinya untuk mencari kehidupan lain. Nah, cara mencari kehidupan lainnya juga nanti kita akan pelajari sedikit-sedikit. Eksoplanet, kemudian kita bagaimana bisa mengetahui energi yang terpancar oleh sebuah planet tersebut. Karena planet kan nggak boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu dingin. Semacam itu. Itu pembedanya. Gitu. Oke? Nah, kalau misalkan ada yang bingung, nanti file untuk tes 1 ini sebenarnya nanti saya kirim di grup, misalkan Kesha atau teman-teman yang lain masih ada yang kurang paham atau misalkan gitu ya, karena nggak mungkin kalau saya ulang dari awal lagi. Jadi untuk Kesha, kamu suka sama siapa di sini? Felicia kah? Atau Fatih? Ada yang suka nggak Kesha di sini? Nggak ada, Kak. Oh, nggak ada. Iya. Kamu kayaknya bukan orang Jawa ya? Bukan, saya orang Madura. Iya, logatnya beda. Orang mana? Orang Madura. Orang Iya. Madura. Oke, sip. Kita lanjut dulu, teman-teman. Jadi kita punya segitiga bola. Segitiga bola kita tinjau itu segitiga ABC, alfabetik besar. Pakai warna ungu lah ya. Nah, jadi kita pengen perhatikan segitiga yang ini, segitiga yang ini, dan segitiga yang ini. Segitiga yang kita bentuk di kulit bola. Nah, di sini yang diketahui itu baru sudut C 90 derajat, busur A, dan sudut B. Bagaimana untuk menghitung busur B? Tadi sama menggunakan formula kosinus. Saya akan coba berangkat menggunakan formula yang paling simpel, yaitu formula perbandingan, formula sinus. Bedanya apa dengan segitiga biasa? Kalau segitiga bola, mau sisi ataupun titik sudutnya, kita tempelkan dengan menggunakan trigonometri. Jadi karena pertanyaannya langsung ya, oh panjang busur B, ya wes berarti sin sisi B, saya bagi sin sisi B itu yang ini, per sin sudut yang ada di depannya, sin sudut B, sama dengan, tadi sama pakai apa dulu membandingkannya? Yang C. Oke. Sin sisi C per sin sudut C besar. Maka saya bisa dapatkan sin sisi B sama dengan sin sudut B kali sin sisi C. Sudut C 90 derajat, sin 91. Oke. Nah, maka saya punya setidaknya hubungan ini sekarang. Apa yang tidak ada, teman-teman? Sisi C-nya tidak ada. Bagaimana mencarinya? Taruhlah misalkan karena C-nya itu hanya dikasih tahu sudut, maka kita bisa pakai formula kosinus. Oke, boleh nggak pakai formula sinus lagi? Ya boleh-boleh aja. Tapi yang menjadi pembandingnya siapa? Busur A oke. Sudut A-nya? Nggak ada. Maka kita akan coba gunakan informasi yang mudah, yaitu ini, untuk mencari sisi C-nya. Taruhlah ini menjadi formula pertama yang kita punya. Kita akan mencari sisi C
menggunakan formula kosinus. Sisi C. Formula kosinusnya adalah cos sisi C sama dengan cos sin cos. Cos dari sisi yang lain tambah sin sisi yang lain dikali cos sudut C. Maka cos sisi C, sudut C-nya 90, cos 90 0, teman-teman. Jadi kita cuman punya cos sisi A kali cos sisi B. Maka sisi C-nya adalah inverse cos dari cos sisi A kali cos sisi B. Ini persamaan kedua. Iya bisa kan suku PKK, tapi kira gambarnya Kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Maka persamaan 1 akan menjadi sin sisi B. Kesha suka matematika nggak? Suka, Kak. Oke. Alhamdulillah. Nggak bingung ya, langsung lihat kayak gini. Soalnya materinya lu udah agak banyak ya. Nantilah kalau misalkan lolos gitu ya, saya akan minta tolong ke temanmu yang lolos juga untuk ngajarin dirimu. Oke, berarti persamaan pertama akan menjadi sin sisi B sama dengan sin sudut B kalau lewat jembatan itu ya baik. Kalau kali lewat jalan itu kita masih bisa. sin sisi C. Nah, sisi C-nya kalian ganti dengan yang mana? Dengan yang ini. Kita harus benar-benar menjaga keseimbangannya itu banget. Jembatan sing iku anjen aku yo gak wani Jadi kali Jembatan itu sin jembatan sekolah itu malah boten. gak iso ngolah iku. cos inverse Malah luwe. dari Nek sing cos kalih, A nek sing bawah itu kita harus ini. kali Harus cos B. utuh. Ya, nanti yang atas itu enggak. Nah, ini menurut saya nggak enak teman-teman. Kenapa? Karena kan kita pengen mencari sisi B. Kalau kita gabung dengan yang ini, sisi B ini berada di dalam fungsi inverse Oh cos. iya. Iku kan dene iso di Ngebukanya atau memecahnya bagaimana itu akan menjadi permasalahan lagi. Kecuali kalau misalkan gini, sin B sama dengan sin sudut B kali cos sisi A kali cos sisi B misalkan. Nah, ini kan independen nih. Ini sama ini kan kita bisa bagi toh. Kita bisa bagi dengan sin. Gitu. Jadi ini habis, yang ini menjadi kot tangan B. Maka B-nya inverse kot tangan. Beres. Tapi masalahnya yang kita punya sekarang, ini si cos B-nya ini berada dalam fungsi inverse. Jangan dipaksain. Ini rumit nanti, ribet. Kita close case-nya, kita tutup. Putar lagi sama kalian. Aduh, gimana ya? Berarti sesuatu yang terlihat mudah di awal belum tentu mudah sampai akhir. Secara filosofi kan gitu. Kelihatannya oke, gampang. Ini simple. Terus ini juga simple. Tapi ini yang bikin rumit itu ini. Ada inverse cos-nya. Aku boleh. Putar balik berarti nggak boleh. Bukan nggak boleh ya. Apa yang gantung? Jangan pakai formula sinus. Jembatannya. Tapi kita akan cari formula lain yang jauh mudah. Meskipun terlihat sudah. Ya Gitu. Menggunakan tadi yang sama bilang formula kan kosinus. tahu ngajar kok hari iku jadine. Oh kecil aku ya apa-apa. Another step. Kita tutup ya yang cara tadi udah Yo. close case gitu. Jangan cepet nyampe. Another step. Saya akan berangkat dari karena pertanyaannya panjang busur B.
Maka cos sisi B sama dengan cos sisi yang lain, di cos A dikali cos C tambah sin A kali sin C kali cos sudut B. Kelihatannya banyak variabel yang Malah bagusan terlihat tidak ada di soal. Kita nggak punya cos sisi C, kita nggak punya sin sisi C. Kita nggak punya itu. Tapi untuk mencari dua faktor tersebut itu jauh lebih mudah daripada kita menggunakan cara yang sebelah kiri tadi. Sisi A-nya atau panjang busur A-nya ada. Sudut B-nya ada. Yang nggak ada, saya highlight. Yang mana? Dua ini yang nggak ada. Bagaimana sama untuk mencari cos sisi C-nya? Pakai rumus kosinus. Ini cos C sama dengan cos A kecil kali cos B kecil tambah sin A kecil kali sin B kecil dikali cos C besar. Oke, sip. Ya, intinya pakai formula kosinus untuk sisi C ya. Nah, betul. Jadi taruhlah ini jadi informasi pertama. Nah, untuk mencari cos sisi C sama dengan cos dari sisi yang lain aku ngarani kok enakan cos A kali cos sisi B tambah sin sisi A kali sin sisi B kali cos sudut C. Ingat sudut C-nya 90 derajat, maka sepaket ini akan sama dengan 0. Karena kita punya cos 90 itu 0. Nah, ini kan setidaknya lebih ringkas juga nih. Maka cos sisi C kita punya, guys. Dia hanya cos sisi A kali cos sisi B. Loh, Mas, kan B-nya nggak ada. Ya nggak apa-apa. Nanti ketika kita substitusi ini ke sini, bisa jadi kan? Kita gabung cos B dengan cos B. At least inverse cos ini nggak ada gitu. Ini yang bikin susah di persamaan awal tadi yang pertama. Kemudian bagaimana untuk mendapatkan sin sisi C-nya lagi? Pakai yang rumus sinus tadi bisa kan? Betul. Yang mana? Yang pertama? Iya, yang sin B kecil. Jadi karena sin C ini kan kita bisa dari sini. Saya tulis lagi. Cuman diubah posisinya aja. Maka sin sisi C sama dengan sin sisi B saya bagi dengan sin sudut B. Udah, tidak ada inverse cos. Sekarang kita gabung. Ya. Taruhlah ini persamaan bintang gitu ya. Nah, maka persamaan ini akan menjadi cos sisi B sama dengan cos sisi A. Nah, sisi C-nya kalian masukkan ini. Cos sisi A, kita buat gini pakai kurung ya. Saya pakai warna hijau biar kelihatan hasil substitusinya. Cos sisi A kali cos sisi B tambah sin sisi A. Nah, sin sisi C-nya kalian juga pakai yang ini yang atas ya. Kali sin sisi B per sin sudut B. Oke, kita simplify dulu. Kita akan peroleh cos sisi B sama dengan cos kuadrat sisi A kali cos sisi B
tambah sorry, ada yang kurang ya. Cos B-nya mana? Nah, ini. Kali cos sudut B. Nah, ketinggalan. Sin sisi A kali sin sisi B. Cos per sin itu adalah kotangan sudut B. Saya ingin membagi semuanya. Bentar. Ada yang kurang nggak? Oh, sorry. Ini sin sisi A, sin sisi B. Nah. Cos B per sin B-nya jadi kotangan B. Saya bagi semuanya dengan cos B ya. Saya bagi semua ini dengan cos sisi B. Sehingga kita bisa peroleh ini 1 sama dengan cos kuadrat A tambah sin A kali sin per cos tan sisi B kali kot tangen sudut B. Udah ketemu sisi B-nya dengan mudah ya. Yang cos kuadrat aja saya pindahin ke sebelah kiri. Jadi 1 minus cos kuadrat A nurin kamriku dhewe tentarane mriku arek wong SMA siji mbek wong SMA lungguh bareng. Saya bagi kotangan B. Ini adalah tan B. Yo nekat. Ini juga bisa. Tetapi ini belum sederhana sebenarnya. Karena kita punya identitas penjumlahan trigonometri, betul? Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Maka kalau saya punya bagian yang ini, saya bisa ubah ini menjadi 1 minus cos kuadrat A menjadi apa? Jadi sin kuadrat A. Kenapa? Untuk melakukan simplifikasi saja. Karena kita punya di penyebutnya juga di sini sin A. Jadi kita bisa saling coret nantinya. Oke? Jadi kita bisa punya tan B sama dengan sin kuadrat A. Saya bagi dengan sin A kali kotangan B. Cuma ceritanya ngono iku terus tadi dijupuki. Atau jadi kita bisa peroleh ya siro tan B atau tan sisi B sama dengan sin A saya kan itu ngaku kali seperkot itu adalah tan. Itu temannya. Nah, ini kenapa dikembalikan? Enggak, Pak. Maaf. Saya dihantui terus. Adalah seperkot atau kotangan sama dengan sepertan dibalik. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sekarang kita punya formulasi. Ini adalah formula yang kita gunakan untuk memecahkan soal yang ini. Gitu. Oke? Udah. Sisi A-nya ada, sudut B-nya ada, masukin ke sini. Nanti teman-teman coba hitung, kalian akan dapat jawabannya yang A. Ya, coba dihitung. Pada bawa kalkulator kan? Untuk tes 2 besok hari Senin. Silakan coba dihitung. Benar nggak tuh? Jawabannya yang A. Berarti sisi B sama dengan tan inverse dari sing Semeru. Yo anu wis metu apa iki? Sertifikat penggantinya wis metu. 119 derajat 46 menit busur. Sertifikat penggantinya wis ono. Di sini aku ngeterno mati-ati wong. Sing disumpah barang.
kali tan sudut B-nya 5225. Dia akan peroleh sekitar 48 derajat, 26, 49. Oke, beres. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Caranya kah atau whatever. Kelihatannya panjang ya. Kelihatannya panjang. Tapi sebenarnya ini masih soal yang ya oke lah, medium. Dia theoretical soalnya. Benar-benar menanyakan konsep. Dan kita hanya menggunakan dua rumus, formula sinus dan formula kosinus sudah beres. Oke. Kita lanjut dulu. Soal nomor 8, kita mundur ke soal nomor jarak Yogi sering jam 6 nih. Tapi itu kalau ada Yogi jam 8 Terus tebel. 5. Tapi banter niku yo wis untuk mepetan kali kendaraan-kendaraan. Ya lah wis kebuk kendaraan. Silakan teman-teman dibaca dulu. Saya lihat juga kemarin di tes 1 ini banyak yang nggak dikerjain. Saya nggak tahu kenapa. Jamnya jam bukan jam. Apakah waktunya habis? Waktunya habis itu bukan alasan yang bisa diterima ya. Karena ini adalah benar-benar jam 6 kurang. Mirip seperti OSK-nya. Masing-masing 15 soal, durasi waktunya pun kemarin berapa? Sejam ya? Atau 2 jam? Ini karena pengaruh waktu. Untuk yang besok hari Senin waktunya aman lah. OSK tuh berapa jam sih sama? Sejam kan ya? 2 jam? Jam 5 2 jam. Oh, ya. Kemarin tesnya berapa lama, Felis? Sama Mbak Putri? Sejam atau sejam setengah? Setengah 6. Oh, sejam. Ya, nomor 5 bagaimana, Felis? Monggo gantian ya. Karena yang di sini yang lain lagi pada di jalan. Kesha di rumah apa lagi ada acara ini? Lagi ada acara keluarga, Kak. Oh, monggo silakan. Tapi aman ya? Ya, aman, Kak. Insyaallah. Ini sambil mencatat juga. Oh, alhamdulillah. Sip. Oke. Ya, nanti kalau ada yang nggak lengkap catatannya, nanti kamu bisa lihat di grup. Saya nanti share coretannya dari yang minggu kemarin. Oke, Felis, ya nomor 5. Ini mirip sama soal tugas harian ya. Bisa dijelaskan ke teman-teman, Felis, untuk soal nomor 5 bagaimana? Kalau salah nggak apa-apa ya, Kak ya. Oh, nggak apa-apa. Bodoh amat. Mau salah mau benar, penting kamu coba dulu. Nggak apa, hajar aja. Jadi itu kan paralaksnya yang P itu 0,11 detik busur. Yang G juga 0,34 detik busur. Nah, terus habis itu dijadiin ke derajat dulu ya. Langsung Pamekasan sih. Yakin. Baca soalnya full dulu, Felis. Santai-santai. Ya bentar ya, Kak. Malang sih. Baca soalnya. Di Surabaya kita gantinya di Surabaya. Oh, bayangin. Jadi awakmu numpak Malang Surabaya. Soal astro tuh triknya gampang ya. Surabaya, ada teks, kalian gambarkan, kalian sketsakan kalau memang dia terkait dengan posisi. Simpel. Mau soalnya apapun, yang penting dia bisa untuk kita gambarkan. Segitiganya kah? Atau semisalkan posisi relatif bendanya kah terhadap kita atau terhadap benda lain? Sudah, Felis? Sudah dibaca? Gambarnya gimana ini?
kalau saya pengen menggambar soal nomor 5 ini? Ada titik gitu, terus habis itu 2 bintang gitu kepisah. Oke, pengamatnya ada? Pengamatnya ada. Oke. Ada 2 bintang? Dia melihat, terserah P-nya di mana, Q-nya di mana. Kalau misalkan P-nya di sini, Q-nya di sini, terus? Kalau yang P di situ berarti dia bentar, itu bisa dibentuk jadi segitiga gitu ya? Ya, betul. Terus segitiga sembarang. Terus dibagi 2 gitu enggak ya, tengahnya gitu. Untuk apa bagi 2? Buat itu, buat sudutnya itu. Buat sudut apa maksudnya? Yang nilai paralaks maksudnya. Nilai paralaks. Paralaks itu, sudut paralaks itu gimana, Felis? Apakah kita pakai di sini? Sorry. Apakah kita pakai di sini sudut paralaksnya? Ini sepeda, mobil. Belum. Yang 12,5 itu di sudutnya yang di atas pengamat itu. Oke, jadi karena di sini diukur di latar langit, anggaplah ini latar langitnya gini gitu ya. Dia membentuk sudut 12,5 derajat. Berarti nanti paralaksnya kamu pakai untuk apa? Untuk yang mana? Kira-kira yang sudut paralaksnya. Apakah nggak dipakai benar? Oke, tadi betul. Ini adalah tetanya misalkan. Pertanyaannya apa? Tentukan jarak linear antara bintang ya. Taruhlah ini delta X-nya. Enggak ya? Segitiga sembarang kita punya sudut di depannya, maka untuk menggunakan sudut ini kita bisa pakai formula kosinus ya, karena cuma satu sudut. Penggunaan formula kosinus kamu harus butuh apa? Harus butuh 2 sisi lainnya kan? Iya. Misalkan ini jarak bintang P-nya terhadap pengamat. Ini jarak bintang Q terhadap pengamat. Bagaimana mencari DP sama DQ? Baru kamu pakai paralaks trigonometri. Gitu, oke? Nah, DP-nya karena pengamatnya dari bumi, ya 1 per paralaks bintang P dapat berapa nih? Berapa parsek? 1 per 0,11. Berapa dia? 9,099 ya. Taruhlah 2 angka di belakang koma. Kemudian juga kita punya DQ. Berarti 1 per PQ. Berapa nih? 1 dibagi 2,941. 2,941. Ya, 2,94 lah ya. Sesuaikan dengan ketelitian angka yang barusan. Ini pertalite bisa. 2,94 parsek. Kita pengen cari delta X, tentu kita bisa menggunakan formula kosinus. Tapi kosinus ini jangan kosinus segitiga bola. Kosinusnya adalah kosinus segitiga yang biasa yang linear. Delta X kuadrat untuk mencari delta X-nya sama dengan DP kuadrat tambah DQ kuadrat kemudian minus 2DP kali DQ
iki tak iso. kali cos theta. Listrik itu dalam mlebu perunas. Terus jam loro. Burung sholat. Kita belum sholat. Iso aja. Masukin sama kalian, atau kalau pengen langsung boleh. Suratan Ini akan menjadi kan DP-nya tadi kan udah ada ya. DP-nya 9,09 kuadrat tambah 2,94 kuadrat kurangi 2 kali 9,09 kali 2,94 kali cos theta. Katanya yang ini nih 12,5. Satu theta aja ya. Nah, biar cukup. Nah, katanya ini. Coba dihitung teman-teman, dapat berapa dia? 9,09 kuadrat tambah 2,94 kuadrat minus 2 kali 9,09 kali 2,94 dikali cos 12,5. Saya punya 6,252 parsec. Pasar terus berapa? Loh Mas, nggak ada jawabannya. Memang nggak ada. Karena pertanyaannya bukan dalam parsec, tetapi dalam satuan astronomi. Daripada kita ngafalin faktor-faktor konversinya, semuanya kita ubah aja dalam di 6,2086 kali 10 pangkat 16. Saya bagi dengan 1 SA berapa meter? Tepat 9,6 kali 10 pangkat 9. Oke. Kita coba ya. 6,252 kali 3,086 kali 10 pangkat 16 dibagi 149,6 kali 10 pangkat 9. Jawabannya adalah 1,289 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. baru ngono iku ya wis kebak. Di jawabannya yang delta. Disewakno ngono. Oh iya. Ya, astro seperti ini ya, Kesha ya, angkanya gede-gede. Itu makanya nggak mungkin kita pakai perhitungan tanpa kalkulator. Jadi misalkan kamu punya kalkulator, bisa mulai dipakai dari sekarang. Oke. Karena angkanya nggak akan pernah enak. Angkanya gede-gede. Trigonometrinya aneh-aneh. Persamaan fisikanya, persamaan astronomisnya aneh-aneh. Oke. Ada pertanyaan, guys? Belum ada? Oke, kalau belum ada, nah, nomor 54. Ini kenapa nggak pada dikerjain? Saya nggak tahu. Sebuah warna antariksa sedang berada pada fase oposisi. Apa itu, Salma? Fase oposisi? Posisi itu kayak di belakangnya, di bawahnya. Di bawahnya? Tenggelam dong. Perlawanan. Pakai bahasa yang mungkin lebih saintifik. Konfigurasinya gimana, apa terhadap apa, dilihat dari mana. Gitu. Kulminasi atas, terus mataharinya kulminasi bawah. Oh, nah, jangan ke situ. Ini aja. Kalau kamu lihat dari tata surya, dari ruang angkasa, gimana? Konfigurasi. Apakah membentuk sebuah lingkaran atau membentuk sebuah segitiga atau persegi panjang? Oposisi itu gimana konfigurasi? Terus matahari, terus bumi,
satunya wahananya. Oke. Yang tengah-tengah siapa? Bumi. Oke. Berarti dengan kata lain, fase oposisi ini merupakan sebuah fase relatif terhadap bumi antara wahana antariksa dengan matahari itu berada pada sudut 180 derajat. Taruhlah misalkan wahana antariksanya, saya punya di sini. Wahana. Bumi ada di mana? Ini bumi. Ini matahari guys di sini. Ya, ukuran lebih gede lah ya. Ini matahari. Ini adalah fase oposisi. Kenapa? Karena ketiganya berada dalam satu garis lurus. Terus katanya gimana? Fase oposisi relatif terhadap pengamat di bumi dengan jarak 0,38. Oke, 0,38 berarti dari mana ke mana itu? Dari wahana ke bumi ya. Kalau ini D1. Dengan catatan D1-nya nih 0,38 SA. Wahana tersebut melihat sebuah bintang dengan paralaks sebesar 0,81 detik busur. Bintangnya ada di mana, guys? Ya, taruhlah misalkan bintangnya cukup jauh ya. Ini. Sudah start. Jadi dengan kata lain, kalau misalkan kita tarik garis lurus dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini, sorry, dari sini ke sini, ini ke sini, dari sini ke sini. Kelihatan segitiga, ya? Oh, mobil gimana? Nah, kita putus-putus dulu, biar enak. Sudut paralaks itu yang mana? Sudut paralaks itu yang dilihat oleh si bintangnya. Ini kasarnya gini, paralaks itu adalah jarak sudut bumi matahari atau jarak sudut planet di tata surya terhadap matahari. Maka paralaks menurut bumi itu yang ini. Taruhlah PB, paralaks yang dilihat dari bumi. Yang ini adalah PW, paralaks yang dilihat dari wahana. Semuanya harus kita ukur dari matahari, kecuali nanti kita akan bahas paralaks geosentrik. Jaraknya sama kan ya? Nah, DB sama dengan DW. Ini satu SA bumi mataharinya. Maka wahana ke mataharinya adalah 1,38 SA. Pertanyaannya adalah sudut paralaks yang diamati yang ada di permukaan bumi, berarti PB ya. PB yang menjadi pertanyaannya. Oh, udah deh. Karena kita punya kesebangunannya, paralaks wahana itu akan sama, jarak bintang menurut wahana akan sama dengan jarak bintang menurut pengamat yang ada di bumi. Formulasi paralaks itu adalah half baseline dibagi jarak bintang. Half baseline itu adalah jarak rata-rata objek si pengamat terhadap matahari. Itu 1,38. 1,38 dibagi paralaks yang kita ukur oleh wahana sama dengan 1 half baseline bumi matahari dibagi PB. Maka paralaks yang akan dilihat dari bumi sama dengan
Paralaks yang dilihat oleh wahana dibagi Kenapa kok dicampur etanol jadi memperbanyak 1,38. banyak tapi katanya itu Maka Rusak. 0,81 dibagi 1,38. Jawabannya adalah 0,587. Apa etanol lebih murah? Tentu satuannya detik busur. Jadi cari yang terdekat. Yang A. energi yang tidak Oke, aman ya. Nah, diarin. kemudian satu soal lagi lah. Itu. Nih pada nggak dikerjain juga nomor 7. Itu nggak bisa Untuk soal yang nomor sampai anu 4, Juga jangan aja nih. 3, 2, dan 1. Nah, ini mah gampang. Kita bisa bahas lain waktu saja. Saya pengen bahas yang banyak salahnya dulu. Kadang kalau yo anu. Oh mumpuni. Awakmu tahu ngrungokno. Oke, kita gambarkan. Diketahui sebuah sistem di sini kita punya 3 objek ya, observatorium A, observatorium B, satelit C. Ayo, A dan B berada di permukaan bumi. suaranya cuma Ya, lenteng. permukaan buminya cukup Drama tapi horizontal ya. daerah itu daerah Jawa Tengah. Lengkungannya bisa kita abaikan. Anu kulo ngapa? Kita punya Niku sing wahana A di sini, ngolong pemerintah itu. wahana B di sini. Satelit C yang merupakan satelit orbit rendah diketahui membentuk sebuah segitiga sembarang dengan observatorium A dan B. Ya udah. Misalkan saya punya aja satelitnya di sini gitu ya. Nah, kita hubungkan. Lah iya. Seret, Seret. seret. Kan sembarang kan? Segitiganya sembarang. Kemudian delta X-nya dikasih tahu 8 kali 10 pangkat 3. Jarak Empuk. harusnya berdampak itu. observatorium Apa A, seminggu pindu ya? B. Loh, itu ada orang yang Lawangan 8 kali 10 matang nang tempat tidur itu dari ini pangkat 3 non km. aktif BPJS nangis ya mbak. Berdasarkan pengamat di observatorium A, jadi bayangin kalian tuh ada di sini. Sudut pisah antara satelit Rosalia dengan garis yang menghubungkan observatorium AB yang ini itu 38. Oh, berarti jarak sudut ini terhadap ini mana? Ini kan? Nah, berapa? 38. full tolerance. Taruhlah alfa gitu ya. Nah, alfanya 38 derajat. Iki digede sing Sedangkan sudut pisah antara satelit dengan garis hubung observatorium AB menurut pengamat yang ada di B itu 64. Misalkan ini beta. Jadi sudut betanya 64 derajat. Pertanyaannya, berapa jarak satelit tersebut terhadap observatorium A? Lah oh ya boleh di tengah jalan itu. Gimana caranya? Oh iso sih. Kita cari dulu, guys, sudut gamanya. Sudut gamma kita bisa peroleh dari identitas segitiga sembarang. Total sudutnya 180 derajat. Itu adalah alfa tambah beta tambah gamma. Gammanya berapa berarti? Alfa tambah betanya berarti 38 tambah 64, 102. 180 dikurangi 102 adalah 78 derajat. Oh, udah. Kita punya 3 sudut. Pakai formula sinus. Dan demikian, karena kita ingin mencari sisi AC, per depannya adalah sin sudut beta sama dengan, kalau segitiga sembarang atau segitiga yang biasa, sinnya kita tempelkan hanya dengan sisi sudutnya. Kemudian siapa sisi yang lain pembandingnya? Sisi pembandingnya adalah delta X. Ini kan ada.
Ya, delta X. Saya bagi dengan sin gamma. Karena sudut di depan delta X-nya adalah si gamma. Udah. Ketahuan. Jarak satelit ke wahana atau observatorium A-nya AC berarti delta X kali sin sudut B saya bagi dengan sin sudut gamma. Berapa nih? Hitung ya. Delta X-nya adalah 8 kali 10 pangkat 3 kali sin. Betanya 64 bagi sin gamma. Gammanya 78. Oke. Jawabannya adalah 7350,99. Ini loh. Ini jawabannya yang C. Oke, ada pertanyaan? Kalau pelajaran Jepang. Belum ada? Oke, kalau belum ada, sampai setengah 3 lah ya. 15 menit lagi kita akan coba nambah materi sedikit tentang instrumentasi, teleskop. Nah, saya buka dulu filenya. Teleskop kan udah sampai hanya sebatas teori ya. Teori apa jenis-jenisnya, kemudian kuantitasnya pun baru LGP, baru TLGP ya, Light Gathering Power dan waktu pengumpulan cahayanya. Saya pengen nambah dikit lah. Nah, saya buka dulu filenya. File teleskop. Ini nggak ada ya di sini ya. Belum saya kirim semuanya. Bisa. Kakak pegang apa? Oke, saya kirim di grup. Mana bumi langit. Nah, tuh. Kakak nggak sholat ya? Bluetooth disconnected. Waiting for connection. Nggak ada ya? Bentar. Export to PDF. Nanti. Kayak udah Ini bukunya PPT belum ya? nggak baca loh. Bentar. Saya buka dulu, guys. Oh sini aja. Mana? Saya udahlah. Share screen yang ini saja. Bukain. Saya pengen convert dia. Sini nih, Junots. Cuma nggak ada. Ya, Pak, aman. Ya sudah. Ini aja ya. Terakhir kita sudah masuk ke jenis-jenis teleskop, kemudian cacat ya. Cacat di teleskop tipe refraktor seperti apa, cacat di refraktor seperti apa. Tangi turu. Mantap. Kemudian juga kita sudah belajar Apa? bahwa yang namanya teleskop itu kita bisa combine ya. Kita bisa combine Tes. antara reflektor dan Masih refraktor. seleksi.
Dadah. Belum sempat. Nah, untuk beberapa parameter yang sudah barangkali yang light gathering power ya. Kemampuan teleskop untuk mengumpulkan cahaya. Sekarang kita akan masuk ke yang pertama. Mohon maaf, ini file PPT-nya saya buka ke aplikasi PDF, jadi agak numpuk-numpuk ya fontnya. Barangkali kalau kalian buka di laptop atau di aplikasi Microsoft PowerPoint itu rapih kok. Rasio Ini kan FD atau focal ratio atau nisbah fokal. Ini adalah parameter pertama yang sangat penting ya. Selain kita punya light gathering power dan juga waktunya, waktu pengumpulnya, focal ratio ini simpelnya itu sebuah konstanta yang membandingkan atau membagi antara fokus objektif terhadap diameter objektifnya. Mungkin untuk Kesha karena dari biologi, saya rasa kamu nggak aneh ya dengan mikroskop. Teleskop ini pada dasarnya bagian-bagiannya hampir mirip dengan mikroskop. Ada objektif, ada okuler. Cuman perhitungannya agak sedikit berbeda, dan juga bagian okuler kita akan sering menyebutnya sebagai eyepiece. Itu mata, piece itu bagian. Jadi bagian teleskop yang sangat dekat dengan mata. Samalah kayak okuler kalau misalkan di mikroskop ya. Melihat objek yang jauh kecil itu teleskop, kalau mikroskop kan melihat objek dekat tapi memang kecil ya. A telescope with large focal ratio, sebuah teleskop dengan nilai f per day yang besar, menunjukkan bahwa the terrain is narrow. Terrain itu apa? Apa itu terrain? Bukaannya atau daerah yang dapat teramatinya lah. Itu narrow, sempit. Kenapa? Karena kalau focal rasionya besar, F per D-nya besar ya. Misalkan F per D-nya 10 misalnya. Iya. Aku tidur pembahasan nomor 1, bangun-bangun pembahasan. Semakin besar focal rasio, F-nya semakin besar, diameternya semakin kecil, berbanding terbalik, ya nggak? Artinya kita punya diameter teleskopnya yang cukup kecil. Aku ngerekam sendiri. Konsekuensinya apa? Medan pandang yang kita lihat, terlihat di sini adalah medan pandang di teleskop, itu dia sempit. While a telescope with a low focal ratio means the field is wide. Jadi focal ratio yang kecil itu akan menghasilkan medan pandang yang lebih lebar. Kenapa? Karena F-nya, kalau F per D-nya, ini misalkan maksimum. Kalau misalkan F per D-nya misalkan 10, kita pahami dia adalah minimum. Berarti untuk menghasilkan minimum gimana? Fokusnya kita minimumkan, diameternya kita gedein, ya kan? Karena dia berbanding terbalik. Jadi ini untuk yang ini. Yang minimum. Yang ini untuk yang ini, maksimum. Itu saja sebenarnya focal ratio. Karena dari focal ratio kita bisa cari banyak hal. Kita bisa cari LGP karena punya diameternya. Kita bisa menghitung limit magnitude-nya. Limit magnitude ini adalah parameter kedua. The mass limit of astronomical objects that can be observed through the telescope. Jadi ya, kalau kita lihat dengan mata, bintang yang paling redup itu magnitudenya berapa? Plus 6. Dengan mata, kita hanya dapat melihat objek dengan kecerlangan atau magnitudo plus 6. Di atas itu, sangat redup bintangnya. Maka mustahil kita bisa melihat bintang dengan magnitudo up to 6 magnitude. Bagaimana kita tetap kalau pengen bisa melihat bintang dengan magnitudo 6,7 misalkan atau 7,10 gitu. Ya, kita gunakan yang namanya teleskop. Karena dengan adanya teleskop, yang membedakan dia dengan mata kita adalah kalau mata kita diameter bukaan ini kecil ya. Cuma sekitar 8 mm diameter pupil. Teleskop
bisa 40 cm, bisa 60 cm, bisa 100 cm. Artinya lebih banyak cahaya yang masuk melalui objektif teleskop, kemudian difokuskan, dibiaskan ke mata kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, LGP, sudah aman. Keempat, magnifying power. Magnifying ini perbesaran. Ya, tujuan teleskop kan selain untuk membuat objek tersebut lebih terang, ya kita untuk membesarkan. Tujuannya apa kalau kita nggak pakai perbesaran teleskop? Gitu. Kita lihat Jupiter cuman benda titik di langit. Lah pakai teleskop kok sama benda titik di langit. Kan lucu. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima ada resolving power. Sudut pisah atau kemampuan daya pisah teleskop. Kadang kita bisa melihat dengan mata telanjang di sebuah daerah di langit gitu ya. Kita akan melihat, oh itu benda tuh cuma satu titik gitu. Kalian yakin, oh mas itu ada satu bintang. Ternyata ketika kita arahkan teleskop ke bintang tersebut, lah kok jadi 3 bintang. Lah kok jadi 2 bintang. Nah itu yang terkait dengan daya pisah. Jadi mata kita itu memiliki kemampuan untuk memisahkan 2 objek. Kalau misalkan objeknya terlalu kecil atau terlalu jauh, mata kita nggak sanggup. Kita butuh yang namanya teleskop. For make sure, is it only star atau dia binary stars? Apakah dia bintang tunggal atau bintang ganda? Yang terakhir, FOV, field of view. Ini berapa sih sudut langit yang bisa kita lihat melalui sebuah teleskop? Oke. Kita masuk ke yang limit magnitude. Batas terhadap objek atau magnitudo maksimum ya. Ingat, semakin besar magnitudo, kecemerlangannya semakin redup, teman-teman. Dapat dari mana rumus ini? Dari Pogson. Gitu ya. Dari Pogson. Jadi kita coba turunkan sedikit. Rumus Pogson magnitudo gimana? M1 minus M2 sama dengan minus 2,5 log E1 per E2. Taruhlah M1 ini adalah magnitudo limit yang diamati oleh teleskop. M2 ini adalah magnitudo maksimum yang dapat kita lihat oleh mata, yaitu positif 6 ya. Minus 2,5 log. Nah, apa hubungannya sekarang diameter dengan flux? Diameter di sini adalah diameter yang menerima. Hubungannya dia adalah berbanding terbalik. Loh, bukannya diameter makin gede, flux yang diserapnya atau dilanjutkannya makin gede. Ya, betul. Kalau misalkan kita lihat bahwa semakin besar diameter, maka semakin cahayanya makin banyak yang masuk, itu betul. Tetapi konteks flux yang teramati oleh mata ini yang dikumpulkan oleh mata. Kasarnya gini, kalian punya sebuah lensa atau cermin yang gede. Oke, cermin yang gede sama cermin yang kecil. Ini banyak cahaya yang masukkannya. Tetapi apakah difokuskannya mudah? Tentu tidak. Ini bayangannya bisa ngeblur nanti. Beda halnya dengan kuantitas yang sama yang masuk. Sorry, bukan kuantitas. Sumbernya yang sama, tapi dengan kuantitas yang berbeda. Dengan diameter yang lebih kecil, ini mudah untuk terfokuskan. Gitu. Cahaya yang masuk benar banyak melalui teleskop yang pertama. Misalkan ini T1, ini T2. Tapi untuk menghasilkan citra yang tajam itu butuh waktu yang lebih lama lagi, kan? Gitu. Artinya, diameter sebuah objek yang lebih kecil itu akan menghasilkan citra yang lebih tajam untuk diolah sebagai sebuah objek.
Maka dia berbanding kuadrat terbalik. Sama kayak TLGP. Gitu ya. Ini dari sini diameter efektif. Diameter efektif akan proporsional dengan 1 per akar flux. Atau flux akan proporsional dengan 1 per D kuadrat. Maka kalau saya punya E1 per E2 ini jadi apa? Jadi E2 per E1. E2 ini adalah diameter dari si pupil mata, karena yang plus 6, D mata, diameter pupil mata, saya bagi dengan diameter teleskop objektifnya, saya kuadratin ya. Atau biar enak, saya ingin bisa membuat ini menjadi limit magnitude sama dengan 6 minus 2,5 log D teleskop per D mata. Saya tukar kuadratnya jadi minus 2. Minus 2-nya ingat log A pangkat B, itu pangkatnya bisa kita kedepankan ya. Menghasilkan 6 tambah 5 log diameter teleskop per diameter pupil mata, biasanya 8 mm. Di sini kebetulan kita pakainya 10. Ini milimeter ya. Mau pakai 10 mm boleh, mau pakai yang 8 mm juga boleh. Konsekuensinya apa? Satuan D di sini harus sama dengan satuannya, yang penyebutnya. Milimeter, milimeter, sentimeter, sentimeter. Oke, kita agak ngebut dikit. Magnifying power ini sama kayak mikroskop. Magnifying atau perbesaran itu adalah fokus objektif dibagi fokus okuler. FOB per FOK. Atau fokus objektif dibagi eyepiece, fokus eyepiece-nya. Nah, sometimes kita juga punya rumus Whittaker ya. Ini untuk range sebuah perbesaran teleskop itu D per 2 sampai 28 akar D. Nah, ini resolving power. Kemampuan teleskop untuk memisahkan dua buah objek yang terlihat seolah hanya seperti sebuah objek saja. Gitu. Yang kan kita pakai ke depannya yang ini ya, 1,22 lambda per D. Kenapa? Karena ini secara umum. Gitu. Untuk Rayleigh version dan Dawes version, ini dia berbeda di nilai panjang gelombangnya saja. Gitu. Nah, untuk mata kita kan dia sensitif di 550 nanometer ya. Alangkah lebih amannya kita pakai yang ini, 1,22 lambda per D. Jadi mata kita dapat memisahkan seberapa kecil sih sudut pisahnya. Ah iya. Yang penting kita tahu diameter objektifnya, panjang gelombang yang kita pakai juga. Aduh, males outnya. Ini ada latihan-latihan soal. Nah, terakhir ya. Untuk latihan-latihan soalnya di sini juga udah ada kunci jawabannya. Udah ada coret-coretan dari saya. Nanti kalian bisa pelajari aja, gitu ya, untuk persiapan tes besok Senin. Terakhir kita punya field of view, ya, medan pandang. Rumusnya theta per m. Pandang semu 45 derajat sampai 55 derajat. Kalau tidak dikasih tahu spesifiknya, kita pakai yang 45. M-nya adalah magnifying power atau perbesaran, fokus objektif dibagi fokus eyepiece. Sometimes juga dari fokus objektif kita bisa pahami ada yang namanya imaging scale atau skala bayangan. Simpelnya skala bayangan itu gini. Imaging scale atau SB skala bayangan, rumusnya 206 265 detik busur per F.
Satuannya milimeter. 206-265 detik busur ini adalah ukuran diameter sudut atau ukuran sudut objek. Ukuran sudut objek. F di sini adalah fokus objektif. Satuannya bebas, mau milimeter, mau sentimeter, terserah. Cuman yang pasti ketika kita punya imaging scale, itu bisa memberikan informasi bagaimana hubungan ukuran sudut dengan gambar linearnya. Contoh misalkan ya, saya punya imaging scale dari sebuah teleskop, itu 400 detik busur per milimeter, misalkan. Artinya apa? Artinya, ukuran objek yang kita lihat menggunakan teleskop 400 detik busur, itu bisa kita gambar atau kita bisa sketch pada buku kita, pada kertas gambar, itu dengan panjang 1 mm. Contoh misalkan kita punya imaging scale seperti ini adalah spek teleskopnya. Spek teleskop. Terus misalkan, Fatih, kamu mengamati bulan gitu ya. Misalkan Fatih dapat, oh diameter bulannya berapa? Diameter sudut bulannya 0,5 derajat misalnya. Nah, terus saya kasih tugas ya ke dirimu. Coba Fatih, kamu gambarkan di dalam kertas HVS diameter sudut bulan yang 0,5 derajat ini. Harus berapa diameter linear yang kamu gambar di kertas? Nah, itu kita bisa hitung dengan mengkomparasinya dengan imaging scale. Berarti yang 0,5 derajat kita ubah dulu ke detik busur. Boleh. Kita hubungkan, ingat 1 derajat itu kayak waktu ya. 60 menit busur sama dengan 3.600 busur. Oke. Sehingga untuk yang 0,5 derajat kita ubah ke detik busur. Dikali berapa? Kali 3.600 ya. Busur per derajatnya. Berarti kita bisa punya 1.800 busur. Ini adalah diameter sudut bulannya ini. Delta moon-nya. Nah, tadi imaging scale teleskopnya itu berapa? Per milimeternya itu kita harus punya objek 400 detik busur. Lah, sekarang kita udah punya objek 1.800 detik busur. Harus berapa milimeter? Kita coba lihat citranya. Ya, tinggal kita bagi. Gitu ya. Dengan demikian, ukuran 1.800 detik busur itu kita bisa buat berapa milimeter? Tinggal kita bagi ya. 1.800 per 400 per milimeter. Wah. Berapa? 1.800 dibagi 9 per 2 atau 4,5. Milimeter. Ya, jadi kita harus menggambar diameter sudut bulannya, itu 4,5 mm. Kecil nggak? Oh, kecil. Ya, namanya juga contoh soal ya. Saya cari angkanya yang gampang. Ini terkait dengan imaging scale. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui hubungan citra yang dihasilkan dengan citra yang bisa kita gambarkan
ada dimensi atau ukuran skala panjang. Gitu. Udah mati mah. Karena unitnya detik busur per panjang. Mengkomparasi, membandingkan ukuran sudut terhadap ukuran linearnya. Itu makna dari imaging scale. Gitu. Ada pertanyaan? Membandingkan sudut plastik dan imaginer. Silakan kalau ada. Biasanya orang-orang yang suka fotografi ya, yang harus tahu spesifikasi teleskop sama kameranya. Kalau misalkan kita motret bulan gitu ya, ini misalkan kameranya gitu. Nah, kameranya kan gini biasanya. Sini ada suka yang muter mode. Kenapa Mas yang gambar? Nah, kan ada tombol-tombol biasanya. Tombol-tombol. Terus ini ada tombol-tombol. Nah, terus si kamera ini punya ukuran plat, misalkan 4 cm kali 6 cm misalkan. Kalian bisa lihat ya, apakah diameter sudut bulan yang ini, itu kalau kita potret dengan sebuah kamera, itu kita bisa tahu apakah bulannya gede ke sini kah? Atau cuma sebagian doang? Atau mungkin terlalu kecil bulannya untuk kita potret? Itu bisa kita prediksi dengan menggunakan imaging scale. Gitu ya. Ini adalah penampil citranya biasanya kameranya kan gitu. Penampil citra objek. Nah, ini saya kasih spill ya. Salah satu soal tes besok di Astro ada model soal yang kayak gini. Ingin menjelaskan, kalian harus bisa menentukan dan jelaskan bagaimana citra yang dihasilkan oleh sebuah kamera, ukuran citra penampilnya berapa kali berapa, focal rasionya berapa, diameter objektifnya berapa, dan lain sebagainya. Ini ya spoiler lah dikit untuk soal Astro di tes kedua besok. Ada pertanyaan? Fatih, Felis, Salma, Alia, Kesha, Kalin? Ya, Kak. Gak ada. Yang lain? Salma aman ya? Udah hatam lah Salma ya? Kayaknya Bapak enak deh. Alia, nggak ada? Fatih, Kesha, Kalin? Ada pertanyaan? Tidak ada, Kak. Oke. Sip. Mas, untuk takornya yang keluar, takor apa saja, Mas? Yang sudah dipelajari? Yang sudah dipelajari oleh kelas 10? Yo, apalagi? Tanya materi, boleh. Atau tanya spoiler untuk soal besok apa selain ini? Besaran satuan ada tidak? Ya, disiapkan sajalah. Besaran satuan, kemudian luminositas, flux, magnitudo, teleskop, tata koordinat, segitiga bola. Itu kan materi yang sudah kita bahas, yang berpotensi muncul. Nah, yang muncul, salah satunya ini, kamera. Oke, barangkali itu. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih teman-teman. Nanti catatannya saya kirim. Matahari ada, Mas? Semi etc. belum? Matahari nanti saya pisahkan untuk yang karantina. Karena saya pengen bahasnya lebih komprehensif, lebih dalam ya.
nggak cuman tata surya, tapi matahari itu banyak ya siklusnya, kayak siklus kupu-kupu di matahari, kemudian bagaimana aktivitas matahari kita ukur. Gitu. Belum, nggak sampai situ. Nggak sedetail itu. Anatominya mungkin bisa jadi. Karena kelas 10 udah dapat waktu di Astrofisika 1, ada zona-zonanya ya. Matahari ada zona inti, zona radiatif, zona konvektif, atmosfer matahari apa saja. Baru sebatas itu, oke? Gak ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan nanti teman-teman bisa pelajari kembali, review materi-materi dan soal-soal yang sudah saya kasih, bisa dikerjakan ulang, ganti-ganti angkanya, terserah. Untuk Kesha nanti kamu bisa minta ke Felis atau ke temanmu yang lain, ke Mbak Kalin atau Fatih atau ke Mbak Salma, sekalian boleh silakan, biar ya semakin maksimal lah persiapannya meskipun tersisa sehari 2 hari ini. Gitu, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Menarik sekali ini. Kok di mana di sini? Lapar nih. Punya. Nggak mau menambah. Ya, ayo.